Salam saudara, kembali lagi kita berada di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Hari ini kita sama-sama belajar di kitab Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Saya bacakan. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha melihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka pada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Hari ini kita boleh membaca firman Tuhan tentang kedatangan kerajaan Allah. Hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk belajar bagaimana Tuhan datang kedua kalinya, atau tentang kedatangan kerajaan Allah. Bagaimana saat itu terjadi, atau saat kedatangan kerajaan Allah terjadi itu dikatakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi tidak ada tanda-tandanya, saudara, secara lahiriah. Tidak ada tanda-tanda secara yang bisa kita lihat, yang bisa jadi patokan, saudara, bahwa akan terjadi kedatangan Tuhan atau akan terjadi kiamat. Tidak ada tanda-tanda yang secara nyata, saudara. Seumpama, nanti datangnya kerajaan Allah itu langit akan menjadi gelap selama 24 jam, atau langit menjadi merah selama 24 jam. Tidak ada, saudara. Tapi datang kerajaan Allah ini seperti hari-hari yang biasa terjadi, saudara. Seperti kita baca di sini ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti terjadi zaman Lot, mereka makan dan minum, membeli dan menjual. Jadi saat datangnya kerajaan Allah, saat Tuhan datang kedua kali, maka keadaannya seperti hari-hari biasa, saudara. Orang-orang juga tidak akan ngeh bahwa akan ada Tuhan datang atau akan ada hari kiamat. Itu tidak, orang-orang tidak akan ngeh, karena semuanya terjadi seperti biasa dan tidak ada tanda-tandanya. Dan orang-orang juga akan melakukan kegiatan mereka seperti biasa. Mereka makan, minum, mereka ada yang tidur, ada yang bekerja seperti biasa. Jadi ada yang menikah,
ada yang menjual membeli ya. Jadi mereka melakukan pekerjaan mereka seperti biasa, seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa. Dan juga ayat 24 kita juga baca, sebab seperti kilat mengancar di ujung langit dan dari yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak manusia pada hari kedatangan. Jadi juga begitu cepat sudah, sehingga orang juga tidak akan tahu atau nggak akan ngeh. Dikatakan juga di sini barang siapa pada 31, barang siapa pada hari itu datang di peranginan di atas rumah, barang-barang yang di dalam rumah janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang sedang di ladang janganlah ia kembali. Jadi saat Tuhan datang atau saat kedatangan Tuhan kedua kali, maka sebagai anak-anak manusia juga kita sudah tidak peduli akan hal-hal duniawi juga, saudara. Jadi seperti istri Lot waktu Sodom dan Gomora akan dihancurkan, istri Lot masih memikirkan tentang rumahnya, saudara, sehingga dia berpaling melihat rumahnya dan dia menjadi patung garam, saudara. Jadi saat itu terjadi atau kedatangan kerajaan Tuhan terjadi, maka sehendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sudah tidak memikirkan hal-hal yang duniawi, saudara, atau hal-hal yang masih ada di dunia ini, saudara. Ayat 33 diterangkan juga, barang siapa berusaha melihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya, saudara. Jadi di sini kita bisa juga menafsirkan bahwa berbicara tentang imannya, saudara. Jadi banyak sekali orang berusaha memelihara nyawanya atau memelihara apa yang ada secara jasmani, tetapi ia malah kehilangan nyawanya secara rohani, atau dia malah akan mendapatkan kematian yang kekal. Tapi barang siapa yang merelakan apa yang secara jasmani atau secara atau bisa dikatakan barang siapa yang kehilangan kedagingannya atau apa yang ada dilihat oleh mata, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Jadi maksudnya saat kita merelakan apa yang kelihatan saat ini, apa yang bisa kita katakan secara jasmani atau kedagingan, maka kita akan memperoleh apa yang namanya hidup yang kekal, karena kita mempercayakan semuanya ke dalam Tuhan, saudara. Aku berkata kepadamu, ayat 34, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saat itu kita juga tidak tahu siapa yang akan diselamatkan, siapa juga yang akan diangkat bersama dengan Tuhan, kita tidak tahu. Dan saat kedatangannya kita akan tahu siapa yang benar-benar akan bersama dengan Tuhan dan siapa yang ditinggalkan. Jadi kita tidak tahu. Bahkan sini saat orang-orang bersama-sama bekerja, saat orang sedang tidur, ada yang satu diselamatkan, ada yang satu yang ditinggalkan. Itu semuanya haknya Tuhan, saudara, yang dapat menilai siapa yang akhirnya pada saatnya akan menjadi anaknya dan siapa yang ditinggalkan, saudara. Maka sama seperti kita bisa baca di Matius 24 ayat 42, kita baca sama-sama, saudara.
Matius 24 ayat 42. Saya bacakan saudara, Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, jadi di sini jelas sekali Tuhan memperingatkan kita untuk kita selalu berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan hari kiamat, kita tidak tahu kapan datangnya kerajaan surga. Maka itu Tuhan meminta kita untuk selalu waspada dan jaga-jaga, dan juga berdoa supaya kita saat kedatangan Tuhan kedua kali kita didapati layak untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus, layak untuk diselamatkan, layak untuk bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga, saudara. Karena itu Tuhan mengingatkan kita sekali lagi untuk berjaga-jaga, saudara, selalu waspada setiap hari, setiap saat, untuk selalu berada bersama dengan Tuhan, untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan, untuk selalu berada di dalam firman Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan, selalu melakukan kehendaknya, selalu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan kehendak Tuhan itu yang layak berada bersama dengan Tuhan di kerajaan Tuhan. Untuk itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga selalu waspada, kita selalu jaga-jaga dan berdoa, saudara, seperti yang Tuhan nasihatkan, seperti yang Tuhan beritakan pada hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Ajari kami untuk selalu berjaga-jaga, selalu waspada, selalu berada di dalam hadirat-Mu, sehingga saat Engkau datang kami ada dan layak untuk Engkau selamatkan, kami layak untuk menjadi mempelai-Mu, sehingga kami boleh berada bersama dengan-Mu nantinya di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, sertai kami selalu, ingatkan kami selalu, supaya kami tidak lengah, supaya kami tidak jatuh dalam dosa, tapi biarlah kami selalu mengingat Engkau, kami selalu berada dalam kasih karunia-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas peringatan-Mu, atas rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.